Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua RW 06 Bapak Supartono yang dicalonkan Ketua RW 06. Yang saya hormati pengurus RW 06, yang saya hormati pula Ketua RT 1 sampai RT 10 RW 06 beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Bimas dan Mbak Binsa Kelurahan Duri Selatan. Yang saya hormati calon Ketua RW 06 Kelurahan Duri Selatan periode tahun 2001 sampai 2024. Yang saya hormati pula dari keluarga Tambora Bapak Prai. Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa Tuhan Yang Esa, kita dapat berkumpul dalam penutupan pendaftaran Ketua RW 06 yang ditutup pada tanggal 14 November pukul 16. Setuju? Setuju. Tutup ya. Ya. Sampaikan permohonan maaf Pak, karena ada sektor tidak bisa hadir. Itu dia tuh. Tolong apa sih? Tolong kacian apa? Guys. Kayaknya nggak pernah nggak usah tuh. Orang pakai ini. Iya deh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Forum beserta pengurus dan tentunya yang saya banggakan RT beserta seluruh masyarakat yang hadir dan berpartisipasi untuk pelaksanaan demokrasi ini untuk persiapan pelaksanaan daripada pemilihan Ketua RW 06 dan tahap demi tahap dari pembentukan forum, dari pembentukan forum beserta pengurus dan juga pembentukan panitia beserta pengurus berjalan baik dan lancar. Di mana pelaksanaan ini didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016. Tahap demi tahap sudah dilaksanakan. Setuju ya? Tidak ada halangan. Dan juga waktu pendaftaran selama 14 hari. Hari ini yang mendaftar adalah incumbent Bapak Supartono. Setuju ya semua ya? Yo. Kedua, Bapak Tatang. Setuju? Ini semua. Baik. Tidak ada halangan ya. Saya lanjut lagi. Ya. Terus. Dan pada hari ini di sini juga sudah terkumpul DPT. Saya bacakan dari RT 1 ada 21, RT 2 34, RT 3 46, RT 4 15, RT 5 20, RT 6 berapa? 29, RT 7 27, RT 8 33, RT 9 18, RT 10 27. Setuju ya? Yuk, baik, kita lanjut. Dan pelaksanaan ini nanti diketik sebagai DPT untuk memilih siapa yang terpilih untuk menjadi amanah untuk memimpin Ketua RW periode 21 sampai 2024. Sekali lagi ini adalah bukan pertandingan, tetapi ini adalah bagaimana nanti yang Maha Kuasa itu menentukan siapa yang mendapatkan amanah untuk memimpin wilayah RW 06 Kelurahan Duri Selatan periode tahun 2021 sampai 2024. Baik, tahap demi tahap. Mungkin di sini dari para calon ini kan harus ada penentuan persiapan panitia untuk membentuk suatu pemilihan nanti daftar urut. Silakan nanti diundi melalui ketua forum. Dan juga selanjutnya untuk pelaksanaan mungkin ada tempat, lokasi dan ininya bisa dibicarakan kembali. Mudah-mudahan kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RW 06 di wilayah RW 06 ini berjalan baik dengan lancar. Amin. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ambil aja?
Kocok aja Robert. Kocok aja. Kocok aja keluar satu gua ketahuan. Ya, masuk aja lah ya. Kan namanya yang keluar. Nama, nomor. Kocok. Yang kocok siapa? Nah, itu yang kocok itu namanya. Enggak ada namanya tuh, Pak. Nah, ini. Enggak dong, nomor. Enggak ya? Punya ente jadinya ini. Iyalah. Tantang ya. Enggak ada namanya, enggak ada. Enggak ada Ada, namanya. nomor Ini dia doang. kocok. Nomor. Ya. Ya, Berarti saya. nomor ya. Sah kan? Sah. Ya. Kadang-kadang warung. Iya. Saya. Dah. 02. Tuh. Ya, ini 01. Satu berarti udah. 02. Iya. Oke. Iya. Sip. Oke. Demokrasi pengocokan dengan berdasar pengocokan dan kita saksikan bersama bahwa untuk nomor urut 01 kepada Bapak Supartono dan untuk RW 02 atas nama Bapak Tatang Bapak Tatang Santoni, setuju ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini pelaksanaan pada tanggal 21 November tahun 2021 jam 8 sampai jam 12. jam 8 sampai 12 dan ini harus disepakati terutama nanti DPT nanti juga saling dilihat gitu, jadi jangan sampai pada hari H ada suatu pertanyaan kembali gitu. Jadi sebelum berjalan nih DPT udah terkumpul semua, berjalan baik dan lancar, tidak ada protes-protes gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini semua sudah hadir dan tahap demi tahap saya tanya kembali, tidak ada masalah ya, setuju ya? Baik, setuju. Tinggal nunggu pelaksanaan 1 minggu kembali untuk pelaksanaan di lokasi depan Pasar RW, setuju ya? Setuju, udah setuju semua ya, tidak ada halangan. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oh, tata tertib. Untuk selanjutnya di sini panitia di sini akan menyampaikan tata tertib. Yang mana? Oh, ya. Baik, di sini ya mungkin dari forum beserta masyarakat ya. Di sini ada surat pernyataan. Saya menandatangani bahwa ini dengan ini menyatakan apabila terpilih Ketua RW 06 dari Selatan Kecamatan Tambora menyetujui semua hal-hal terdapat dalam fakta integritas yang dibuat oleh Forum Musyawarah RW 06. Saya siap menerima sanksi berupa penonaktifan sebagai Ketua RW dari Forum Musyawarah RW 06 apabila saya tidak menepati dan atau tidak menjalani apa yang tercantum dalam poin-poin yang tertulis dalam surat fakta integritas tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada paksaan, tekanan dan manapun. Baik, nanti di ini berarti ini buat calon 1 dan 2 nih Pak ya, Pak Panitia ya. Ini lebar. Ini forum nih, dari forum ini. Fakta integritas keuangan, membuat laporan keuangan berkala secara rutin setiap 3 bulan dan menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada para ketua RT 1 sampai 10 RW 06. Mengelola atau menggunakan keuangan barang-barang inventaris secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Kebijakan. Dalam hal ini pengambilan kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan umum berupa pengangkatan pemberhentian pengurus RW sebagian lebih mengedepankan asas musyawarah dengan cara menyerap aspirasi atau pemikiran atau pendapat dari para ketua RT di RW 06 dan pihak-pihak yang dianggap berkepentingan. 2. Mengaktifkan seluruh potensi kepengurusan RW yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengetahui Ketua RT 1 Bu Nurwani, Ketua RT 2 Bapak
Ibu Wan Sui Hwa. 3, Ketua RT 3 Bapak Herman, Ketua 4 Ketua RT 4 Pak Sunario, Ketua RT 5 Bapak Lim Robert, Ketua RT 6 Bapak Abdul Majid, Ketua RT 7 Bapak Agus Salim, Ketua RT 8 Bapak Hendrio, Ketua RT 9 Bapak Akadri, Ketua RT 10 Ibu Ene Ainunisa. Baik, silakan baca dari RT 0 dari calon 1 dan 2 sebagai fakta integritas yang sudah tertuang dalam forum musyawarah RW 06. Salah satunya Pak seperti itu. Ya, mohon maaf ya. Enggak, perjanjian dulu sebelum, ya kan? Enggak, waktu perjanjian dulu per 3 bulan, ya kan? Harusnya kalau RW yang lain semua tuh tercatat. Setiap saat kita bisa lihat pengeluaran, pemasukan, kesisa kas semua ada. Ini kita nggak ada, kita buta sama sekali. Woi. Iya. Iya. Jadi kalau Pak RW bilang semua dilimpahkan bendahara, jadi bendahara yang harus bertanggung jawab kalau begitu. Kasih kesempatan bendahara bekerja, merapikan keuangan. Kalau misalnya bulan ini minus, bulan besok minus, memutar uangnya itu. Oke, tadi Pak RW bilang saya tidak tahu masalah keuangan, urusannya dengan bendahara. Itu nggak boleh gitu Pak RW. Kita harus bertanggung jawab. Kita jadi komandan, kita kepalanya. Iya, saya bilang kan yang tahu masalah keuangan itu, saya tuh ACC. Itu Tidak boleh Pak RW. Pak RW harus mengetahui berapa yang masuk, berapa yang keluar tuh harus tahu Pak RW. Nggak bisa begitu. Batin yang tanggung jawab bendahara. Pak RW tidak bertanggung jawab. Nah itu maksudnya itu Pak RW. Pak RW harus bertanggung jawab. Sebenarnya nggak perlu setahun sekali loh Pak RW. Semua tercatat di papan bor itu ada tertulis semua pengeluaran, pemasukan semua harus ada sebenarnya. Setiap pos RW itu harus ada sebenarnya. Betul. Harus, itu sebenarnya harus ada yang begitu. Nah, kita buta, sama sekali kita buta. Iya, kita buta. Keuangan kita nggak ada sama sekali, kita nggak tahu. Sekarang uang kas ada yang berapa? Coba tanya nih, RT semua ada yang tahu nggak? Nggak tahu, gitu loh. Ya, untuk selanjutnya ya begitu. Pak RW minta 3 bulan sekali, oke. Nah, Dia maunya setahun sekali. setahun sekali itu kelamaan, Pak RW. Kalau 3 bulan sekali ya oke lah, masih lah. Kalau setahun sekali itu udah kelamaan Pak RW. Maaf aja. Yang pendidikan aja tuh 1 semester baru dievaluasi. Kalau kita nggak siap bendahara. Bagaimana RT setuju nggak 1 tahun sekali keuangan? Kita mengajukan 3 bulan. Nah, Kalau tadi ya saya bayar yang bisa nanti buat kedepannya RW yang terpilih ini lalu Bapak Tono kepilih untuk laporannya minta tahun sekali. Nah ini minta pendapat dari RT yang lain gimana? Setuju apa enggak? Nanti untuk yang terpilih gitu. siapa yang setuju, siapa yang tidak? Mohon maaf,
masih selesainya perselesaian pengertian tanda kutip perselesaian itu 6 bulan waktu kita terkono kembali lagi dia mau mencoba untuk membuat pelaporannya mendingan betul jangan saya sini Setahun. Nah, Tahun sekali. Jadi bila mana PRW hanya setahun sekali, bila terpilih lah. Iya. Iya. Kalau misalnya PRW nggak bisa, ini aja cari yang bendahara yang bisa. Yang 3 bulan sekali. tuh. Nggak bisa aja kalau nggak bisa ada yang kalau kekurangan apa kan misalnya minus, nah itu justru kita bisa tahu kekurangannya di mana. Nah, nanti kita bisa benahi nih dari si RT. Tapi ini uang itu dikumpulin itu kan dari RT. Uang itu ya ini saya meluruskan aja bukan saya ini ya. Jadi uang itu dari RT semua itu kan dikumpulin melalui CRW, ya kan? Benar nggak Pak? Waktu zaman pemilihan kan kita bilang begitu karena kita nggak mau ada kwitansi berkwitansi. Misalnya ini RW punya kwitansi, si RT punya kwitansi, sampai si warga itu komplain. Ini kwitansi apa sih? Benar nggak Pak waktu itu? Nah, jadi kita remuk dijadiin satu, bukan dijadiin satu itu bukannya duit itu dikumpul sama RW, bukan tadinya terpisah, tapi kan RW merangkul. Nah sekarang kita orang tuh minta 3 bulan sekali. Nah Bapak kan tadi ngomong kalau ada kekurangan. Nah di kekurangan itu dibenahin, kita kumpulin lagi CRT. Ini kita punya kekurangan bagaimana di sini. Kita kasih jalan keluar lagi, bagaimana lagi. Itu jadi kita punya Bapak punya anak buah itu untuk memecahkan masalah, bukan meredup masalah gitu. Jadi CRT nggak tahu. Katanya kan pendahara bilang, ini duitnya kurang, gue sampai pusing, gue sampai nombok. Nah, sekarang CRT bingung. Kita udah ngumpulin uang itu, tapi kok kurangnya gimana? Nah, kita pemecahan, jadi si RT itu 10 RT harus dipecahkan merebut jalan keluar kemana? Kalau standar itu kan Bapak dari kelamaan, kan Bapak ada kekurangan, ada ini, nah itulah. Jadi kita jangan sampai terlalu lama Pak, kalau setahun ya kelamaan, kita kerja aja nggak bisa setahun sekali laporan gitu kan. Nah kalau sebulan sekali keberatan karena mau bulan ini ngurusin itu, nah 3 bulan itu jadi kita tahu kekurangannya di mana, letaknya punya di mana. Maka kelebihan itu kita nggak bakal mungkin ambil, benar nggak Pak Robert? Kita bakal pindahin lagi kan, ada pemindahan di bulan sekian, ada sisa atau apa gitu Pak. Itu transparan lah gitu. Ya transparan, kalau transparan, maksud saya kasih kesempatan bendahara saya kan usulkan sekarang, sekarang. Berarti pendahara Bapak nggak bisa. Kalau bendahara saya kan, saya mengusulkan agar bendahara saya itu bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan baik, terus kali dengan kalau memang diterima silahkan, kalau nggak terima ya bagaimana caranya ini jalan keluarnya. Dan keluarnya tetap yang keluar ke bulan 3 bulan baru dia 3 bulan aja coba, dicoba. Baru bawa doang kan ya, belum bisa. Oke, gini. Begini. Maksudnya gini loh. Tidak masukan dari calon. Alangkah baiknya pas Ini saya mau luruskan doang. itu aja ke semester kita ingat mereka udah bisa berpikir. Oke, maksudnya begini Pak RW. Kita tidak mau membebankan Pak RW. Kesian terlalu berat, kerjanya terlalu capek kalau gitu. Kita RT tolong dirembukan gitu loh. Nah, biar bisa 3 bulan sekali. Kita cari orangnya yang bisa kerja lah. yang bisa kerja. Nah, itu maksudnya gitu Pak RW. Kita berembuk sama RT nanti nih. Siapa yang sanggup? Ayo. 3 bulan sekali, keuangan harus terbuka semua. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kas berapa. Maksudnya gitu Pak. Kita bantu, RT semua bantu. Setuju nggak? Bantu nggak ini RT semua nih? Nah. Jadi istilahnya gini loh, berat sama dipikul, ringan sama diinjek. Kita sama-sama Pak RW. Nah. Mereka belum ngerti. Mereka ngerti.
jalan tengah yang baik. Ya. Selama kita kan ini kan usul untuk kinerja RW yang akan datang, kan? Ini kan kita usul buat kerja RW yang akan datang. Iya, benar. Kenapa ini diadakan? Karena kita melihat kerja RW yang dulu, ya kan? Hah? Kan, jadi makanya diadakan ini. Kita undang ini. Jadi sekarang kita mengambil jalan tengahnya, gimana kalau usulan calon RW itu diminta 6 bulan supaya kita bisa bersama benar-benar tentang forum panitia biar RT itu kumpul. Jadi nggak masing-masing terserah RT masing, terserah RT. Dan selama ini bukan saya sih, bukan itu. Selama ini kan RT masing-masing nggak pernah. Jadi ini usulan buat yang akan datang. Karena kalau sama panitia dipilih aja yang 6 bulan. Bagaimana sekarang kita ambil yang 6 bulan? Yang 3 bulan tunjuk tangan RT. Nah, Pertama saya T3. 3 bulan, angkat tangan yang 3 bulan, coba. Coba, ayo. Ya. 3 bulan. 3 bulan. 1, 2, 3. Kalau nggak 4, bisa 5, cari 6. bendara yang bisa kerja. Nah, 6. Itu aja. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Bisa cari bendara yang 7. kerja. Jangan bendara lagi doang kerjanya nggak bisa kerja. Jadi 6. Terus yang mau 6 bulan tunjuk tangan. Yang mau 6 bulan. 6 bulan tunjuk tangan. 1. Nggak ada yang mau 6 bulan tunjuk tangan. 2. Tuh. Kan RT. Lu sekarang kerja lu. Aku bukan RT, sorry ya. Bukan RT. Dua. Jadi kalau salah kalau ketemu kalau salah. Nggak jadi gini loh. 3 bulan itu kan kita masyarakat bisa ketahuan nih pengeluaran RW sekian per 3 bulan. Kalau 6 bulan itu udah kelamaan deh, nggak bisa. Maksudnya gini, kita bantu semua RT bertanggung jawab terhadap kinerja RW. Kita berjuang kekurangannya di mana. Bisa ada kekurangan, mungkin kita pasti bisa bantu, kita bisa cari dana. Gitu loh. Kekurangannya di mana? Cuman kalau dibanding dengan RW yang lain, iuran RW 6 paling terbesar di Duri Selatan. Paling terbesar di Duri Selatan, iuran. Iuran bulanan itu paling besar di RW 06 di Duri Selatan. Itu loh. Ya. Saya sebetulnya hanya membantu karena masalah uang, jadi sedikit banyak saya juga mesti bicara. Jadi selama ini saya megang uang itu, kalau saya lihat pengeluaran yang paling besar itu malah dari rakyat bulan, yang setiap bulan ditarik berapa ratus ribu itu. Jadi 1 bulan itu saya itu sekitar 6 juta yang harus saya keluarkan pengeluarannya. Kalau pendapatannya nanti kita cek aja kamu berapa setiap hari. Kamu dong kamu aja tahu. Jangan dicela dulu. Ya. Karena pengeluarannya itu kan jadi gede. Ya, dari pengurus RW, terus arsip, terus sampah, itu pengeluaran banyak. Iya, makanya saya bilang Pak, Bu, Pak, saya bilang ini kita begini terus, kapan RW kita maju? Kantor-kantor RW semua pasang AC, pasang komputer segala macam, ya kan? Saya bilang, saya kok kayak begini, apa yang mesti diapakan? Itu uang-uangnya bagaimana? Setiap tahun itu kurang lebih hampir 70 juta sih, Pak, yang keluar begitu aja. Emang setiap RW keluar, RT ini masih dikasih duit untuk itu sampai segitu besar. Tahu saya beri kalau memang di luar RW lain. Menurut saya ini aja keluarnya ada segitu banyak. Kalau diambil dari rata-rata 30% tagihan.
diambil RT BRT. Tagihan berapa duit, yang diambil berapa duit. Kalau main hitung-hitungan, saya juga mau Pak. Kalau umpamanya 30%, saya tagihan saya 30% dulu. Kalau hitung-hitungan, saya sekarang bikin kita bantu. Bagaimana kita siapa lagi? Kalau kita nggak suka rela, kalau kita nggak mau berkorban, siapa lagi? Kita pengeluaran segitu sebulan rutin berapa juta? Ya kan? Sedangkan saya dikasih hanya uang lelah, kan uang lelah aja di situ. Yang saya terima. Pak RW enak dapat BOP, KRT enak dapat BOP, saya apa? Kalau gitu. Mau saya tukar, siapa yang mau tukar? Ayo, saya tukar. Dibikin 13 kali jadi ketahuan. Nah, makanya kan kalau ngomong duit sensitif. Jadi kalau ngomong duit, nanti kalau yang mau, saya juga mau, saya juga bisa. Siapa yang mau? Silakan aja, biar ada yang nyobain. Biar ada yang nyobain. Ada perubahan. Kalau silakan, saya juga nggak mau. Banyak. Garis ini kan, karena saya itu kan mewakili dari RT, ya, kan. Jadi kalau yang saya tahu gini loh, tadi Pak Bendahara bilang paling terbesar itu sumber dananya dari RT kan, ya kan? Saya masih pengeluarannya dari RT. Sekarang saya mau tanya, pengeluaran apa tuh si RT begitu gede dari kas RW? Ya maksudnya pengeluarannya oke, tar dulu. Iya, tar dengerin dulu. Ini soalnya gini loh, ini ntar saya jelasin. Jadi gini loh, kalau itu kan uang swadaya masyarakat dikelola oleh RW. RW itu dia kelola lagi kebersihan, keamanan kan, ya kan? Harusnya kan seperti ini. Kalau RT itu kan menagih itu memang udah komitmen bersama antara RT dan RW bahwa berapa persen itu, misalnya tagihan sekian, si RT dikasih berapa, udah. Nah sekarang yang pertanyaan saya tadi itu bilang paling terbesar pengeluaran dari RT dari mana? Ya kalau itu mah udah itu ngerti, tetapi kan kalau si RT kan udah komitmen antara RT dan RW memang kayak misalnya kita dapat 100% nih, dana itu sumbernya dari warga kan, itu kan 100% nih. Setor ke RW misalnya umpamanya 80%, 20% itu ke RT, itu udah komitmen. Nah sekarang RT itu kan dia punya administrasi apa kan untuk pembelian alat-alat itu, ya kan? Nah sekarang itu kan jadi begitu. Jadi kalau uang itu kan swadaya itu masuk ke kantongnya ada kas RW itu dikelola dengan spek. Kan selama ini kan kagak ada transparan. Sebenarnya itu niat baik. RT itu mewakili warga setempat. Selama ini keluhan itu begitu. Nah disinilah kesempatan kita untuk berembuk untuk menyampaikan fakta integritas itu. Sekarang tergantung daripada para calon itu. Orang niatnya baik, itu tidak ada menjegal kayak gitu bunyi kalimatnya, nggak ada. Jadi begitu nih, saya dengerin lagi. Kalau permasalahan dibilang RT pengeluaran paling besar, orang RT aja kayak si Rio nih, RT 9 300.000 buat bulan dikasih. Buat apa? Nggak bisa dia ngolak di wilayahnya begitu, nggak bisa. Sedangkan dengerin dulu, sedangkan sisanya itu dimasukin ke kas RW. Nggak tahu itu rahasia dia kan, saya nggak tahu yang saya tahu itu 300.000. Saya aja teman-teman RT kan kalau kejadian seperti kayak gitu bagaimana?
700 kan? Kalau ya itu kan tadi kan bilang begitu. Itu yang saya bilang tadi. Tadi kan Pak Bendahara bilang paling terbesar pengeluaran itu RT. Nah sekarang saya mau tanya, itu 300 besar. Nah sekarang begini, sekarang begini aja. Kalau kita nih punya iman dan punya kejujuran, buka dari RT 1 sampai 10 itu nominalnya berapa? Itu aja. Maksudnya RT 1 berapa jumlahnya, RT 2 berapa, dapatnya berapa duit, ya kan? Jangan ke Sirio maaf ngomong emang daerah minim, ya kan? Minim, dia kan subsidi dari yang lain kan besar. Nah, sekali komplek itu kan cukup besar pendapatannya kan. Nah, sekali saya berapa duit? 2 juta lebih kan? Nah, itu loh. Sedangkan saya segitu aja, ini saya masih bayar loh, iuran saya bayar loh. Tanah kosong itu saya bayar loh. Tanah kosong yang saya tempatin itu saya bayar 100.000 1 bulan. Tanah kosong itu loh, itu saya bayar loh. Hah? Duit sampah rumah saya bayar 150.000, saya bayar itu. Nah kan gudang kosong itu, konveksi gudang kosong saya bayar iuran. Terusin, jangan bilang pengeluaran terbesar buat RT. Wah, mereka protes ya. Nah itu loh. Sekarang kita ngambil keputusan aja. Ini intinya penitia untuk menjaga kebersamaan, ya kan? Untuk kebersamaan. Sekarang kita minta kepada calon setuju apa enggak? Nah itu aja, tinggal jawab aja kok. Ya, calon-calon tinggal jawab aja. Setuju atau tidak dengan permintaan kita begini. Dan intinya kita untuk menuju kebersamaan. Kita saling bantu. Ya. Kalau yang saya bilang, kalau maksud kalau selama pulang per semester, ya, yang bijak, per semester pulang. Tapi juga calon bisa pak, nanti bisa orang tuanya. Jadi gini, Pak RW mintanya berapa? Mau per semester atau mau 3 bulan atau mau 6 bulan? Tahun. Umpamanya Saya ini. usul itu tadi, bulan tadi kan saya 1 tahun. Enggak, maksudnya Pak RW mintanya berapa nih sekarang? Tahun. Dia setahun. Sekarang yang ini calon ini gimana? Mintanya berapa? Jadi bisa nanti kita voting aja gitu. Kan ini untuk calon ya. Maksud yang Bapak ini calon ini jarang kapan kok rumit nih. Dia menguruskan per semester 6 bulan nih, semua RT nih. Nah, kalau masih saja per semester nih untuk menguji nih, berapa sih yang bisa dilaporkan nih? Tentunya dengan tertib dilaporkan kepada RT, maaf semuanya kepada RT ya. Dia mencoba mungkin 6 bulan bisa gitu. Nah, jangan ngambil tengahnya nih, misalnya kata dari calon aja nih, berangkat kalau 30 agak rumit nih, gini nih, agak rumit nih, gitu, jadi kalau berangkat tahun ini 6 bulan agak rumit, gitu maksudnya, untuk melaporkan keuangan. Tes semua setiap bulan kan store, udah ketahuan kan jumlahnya tuh. Jumlahnya sudah ketahuan nih jumlahnya nih. Kemudian pengeluaran berapa? Kan ada sisanya berapa? Nah itu loh maksudnya. Kan gampang itu sebenarnya. Karena yang jalan ini nanti saya
Bagaimana Bu RT, setuju atau enggak itu? Enggak setuju. Bulan mintanya. Pertama dulu enggak setuju. Selama ini jadi apa kerjanya bendahara, saya mau tanya. Itu aja. Enggak setuju. Itu aja udah. Memang itu terlalu lama. Lampu lama. Terlalu lama. Lampu lama itu kerja selama ini. Kamu ngapain aja? Maaf cakap nih ya, makan gaji buta. Gitu aja kalau saya. Ini saran. Jadi saya tidak mau borong. Kan. Yang banyak suara sekitar 3 bulan. Oke. 02 ikut forum. Setuju dengan 3 bulan. Tinggal Pak RW Supartono. Bagaimana Pak? Oke, Pak RW jangan khawatir. Kita dukung Pak RW pokoknya. Masalah keuangan kita dukung. Tapi yang penting jelas, itu aja. Koordinasi. Jadi intinya gini kali, jadi 3 bulan. Solusi jalan 3 bulan. Bila mana uang iuran itu kurang untuk keamanan dan segala macam, sampah segala macam, kita RT semua dari 1 sampai 10 siap membantu. Siap membantu. Ya, siap membantu. Udah gitu. Kalau emang itu transparan atau itu benar ya jalannya ya. Betul, itu yang kita minta. Setuju? Setuju. Pernyataan dan keberanian jiwa pemimpin untuk pemimpin di RW 06. Merdeka! Di mana dalam fakta integritas ini kita tunjukkan adalah dari transparansi untuk evaluasi. Dan apapun masalah adalah masalah bersama. Demi suksesnya wilayah RW 06 Kelurahan Duri Selatan. Bungkus. Foto Bapak. Oh. Ini doang kan? Ya. Ya betul. Ya, itu ya satu tanda tangan segel. Kemudian sudah ditandatangan calon RW. Selanjutnya belakang RT dari 1 sampai RW 10 tanda tangan. Siap. Turun. Nengok ke dirinya. Dari situ ke lagi doang. Mau udah kelewat dari udah. Kenapa sih gue ini apa dapat pisangnya aja gitu. Nyarinya yang gede-gede. Enggak. Nanti gampang ya. Begitu tahu. Atau aku lama. Iya, sono. Itu rencana dia mau ngadain. Ada pendidikan anak-anak. Jadi menanya yang Pak Mario. Ayo. Kalau kita Stempel, boleh kamu stempel. kalau udah nempel, sekarang di udah. Oh iya masa kampanye tuh. Sini dulu datang, tadi yang permasalahan. Enggak, gue nafsu ngeliat pisangnya soalnya. Apanya? Penempelan, gambar calon. Tadi mana saya disuruh. Ini semuanya masih rapat, udah menetapkan calon nomor 1 dan nomor 2.
Jadi mulai hari Senin ya kita boleh start. Artinya yang penting nomor satu itu wilayah tetap kondusif, ya kan? Tuh nanti dari panitia. Satu dua ada berapa? Ada dua itu. Nanti dari panitia itu dibuatkan Ya. tanda gambar calon. Satu RT 555. Ya kalau RT mau nambah sendiri silakan. Kalau memang lagi sibuk atau gimana nanti panitia bisa yang nempel dari panitia. Terus nanti DPT itu diketik, nanti saya kasih lihat ke RT. RT itu agar menempelkan DPT itu di wilayahnya masing-masing. Kenapa? Jadi tujuannya biar semua itu warga itu bisa terdaftar. Barangkali kan ada yang lihat, Pak, kok nama saya tidak ada di sini nih? Nah, kebetulan orang itu misalnya benar tinggal di situ, nah itu bisa dibuat. Yang tinggal di situ maksudnya. Saya mau bertanya nih sama penitia nih. Ini soal tadi soal BPT, ya kan? Yang dibilangin kan di sini kadang-kadang ada yang salah tangkap. Seperti anak saya nih, Etius. Saya juga bukannya ini biar nggak ngilangin suara warga. Apa anak saya bukan dibilang berdomisili di sini? Sedangkan sama RT saya tuh nggak dimasukkan ke BPT. Dengan alasan anak saya jarang kelihatan. Padahal anak saya itu kerja, pulangnya malam, pagi. Dan yang kedua, itu ada Riki di RT 9, Kustianto. Itu sama RT-nya juga nggak dimasukin. Itu Biar sama dia ya. Mohon maaf dong. Ya. Kita waktu forum di sini, waktu forum, sama-sama kan dengar juga ya. Jadi setiap warga yang punya KTP tadi bertempat tinggal di sini itu sah, harus. Tetapi kalau warga sini dia sudah tinggal di luar, cuman KTP di sini itu tidak bisa dimasukin. Nah itu sih mohon maaf. Kita udah forum gitu. Waktu sudah banyak. berarti anak saya terkantor, begitu berarti. Itu tidak, karena sudah tinggal di luar, Jod. Itu mohon maaf. Kalau tetap masih tinggal di tempat Jod, Iya, dia itu berhak. tempat saya. Berhak. Iya. Kalau masih tempat tinggal berhak. Mana yang RT-nya? Maksudnya gini, yang namanya orang berdomisili di sini, umpama nih orang nih, Ngomong duduk. Duduk. Pelan-pelan, duduk. saya begini ya, yang namanya di forum itu, yang berdomisili di wilayah, termasuk keluarganya. Bukan toh hanya kepala keluarga tinggal di sini, istrinya di kampung. Maksud saya begitu, biar lebih akurat. Iya kan? Namanya keluarga, kepala keluarga. Jadi termasuk keluarganya gitu. Maksudnya satu paket, bukan hanya dia aja, bukan. Satu kakak satu suara. Iya, satu suara. Termasuk Dua kakak. Iya dia kan terpisah kakak. Cuma yang saya maksud, ya, yang namanya berdomisili di wilayah itu bukan termasuk kepala keluarganya aja yang tinggal di sini. Anak istrinya tinggal di sini. dia kan satu kakak. Iya, kalau satu kakak itu. Maksud saya begitu. Nah itu ntar tuh si akad tuh siapa? Ya. Kebersamaannya kita sama-sama ikut. Untuk maju aja itu aja. Betul. Cukup, lanjut Pak. Baik, sudah. Surat pernyataan dan fakta integritas sudah ditandatangani bersama dari calon 1, calon 2, dan juga diketahui oleh ketua RT 1 sampai RT 10, di mana nanti akan difotokopi untuk tembusan ini dari masing-masing ketua RT dan juga beserta calon yang aslinya di mana akan dipegang oleh panitia. Itu. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Biar plong nih untuk melanjutkan berikutnya. Ada unek-unek yang lain. Calon 1, calon 2, ada pertanyaan lagi?
Nah, kalau saya mah ini gini, siapapun yang pemenangnya, saya katakan kepada pengurus RW 1 dan tolong dukung RT yang terpilih. Pasti. Iya. Juga sama pada sampai bawah, jangan RW-nya. Siapapun yang terpilih nanti, tolong bantu dukung. Gitu. Baik, siapapun yang menjadi amanah itu terpilih semua milih ya, ada yang terpilih, ada yang milih ini, ada yang milih ini itu. Baik, di sini ini sudah ada perubahan ya di Jangan Patah Integritas ini kan berarti sudah ada perubahan untuk cara pikir, pola pikir dalam wilayah RW 06. Di sini ada suatu bentuk komitmen, ini udah bagus ya, ada perubahan ya gitu. Kalau RW 4 tuh transparansi juga sama itu, sudah seperti itu, jadi transparansi kepada RT semua sama. Alhamdulillah tahap demi tahap, waktu demi waktu kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat dan tidak ada unak-unak, berjalan dengan baik dan lancar. Masih ada nggak yang mau usul? Dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya tanyakan, apakah masih ada pertanyaan? Katanya mau ngomong, kan kata tadi Pak Kakak yang ngomong dukung RW kalau yang terpilih ya kan. Nah pasti RT kan mendukung dia, dan RW pun sama harus mendukung si RT. Kalau ada masalah pun apa, RW pun harus bantu gitu. Jangan pikul sendiri tuh si RT-nya, itu aja sih Pak ya. Jadi yang disebut dukung itu harus dua arah, jangan satu arah itu. Karena RT itu apa arti RT? Rukun tetangga. Rukun tetangga berarti ketuanya tetangga-tetangga nih rakyat nih. Nah di atasnya ada rukun warga, di mana membawahi dari RT-RT-nya. Artinya RT dan RW ini secara koordinasi adalah tentang masalah satu kerukunannya, kerukunan RT-nya, kerukunan warganya. Otomatis harus dua arah dong, penting kebersamaan dong, benar dong. Nah di situ, iya, di situlah kebersamaan itu adalah dua arah, itu dua arah. Karena ini semua sinergi dengan semua arah, itu. Artinya kampung kita, kalau bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Pak, maaf Pak, saya mau tanya nih, saya mau nih ya, kalau siapa terpilih jadi RW, bisa nggak itu mutiara saya RT yang lagi? Oh nanti Bang, Nanti. Gimana kalau terpilih, setuju nggak mutiara RT yang lagi? nanti kita bersama, kita koordinasi lagi, kita koordinasi lagi. Nanti Jadi selama ini saya terus terang ya, buka-bukaan. Kemarin 2 orang, ada berapa orang tuh rapat, RT nggak dipanggil. Mau saya sebut namanya, asal tahu aja ya, itu aja. Jadi maksudnya apa RT di belakangnya? kita. Itu yang saya mengerti. Ada berapa orang, 8 sampai 9 tuh tertutup. Itu nggak benar. Panggil RT-nya, kita bareng-bareng duduk, itu baru benar. Ada apa di balik itu? Bukan. Itu aja. Ada apa gitu? Hah? Dari gunung turunnya kemana itu kelihatan alirannya tuh, mau dari mutiara ke dari mana. Nah ini kita evaluasi dari kebersamaan ini dan selesaikan secara bersama ya. Ini adalah suatu bentuk terobosan yang 3 bulan sekali itu. Kita mudah-mudahan ini keputusan ini mendapatkan suatu hikmah kan, jadi kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki dan meningkatkan gitu. Baik, terima kasih. Sudah, kita tutup. Sedikit saya Halo, sedikit saya tambahin, surat undangan itu dibagikan mulai besok nggak apa-apa, tapi kalau mau 4 hari pas pemilihan juga nggak apa-apa, tetapi dengan catatan kasih tahu warganya tepat datang pada waktunya. Bila mana tidak hadir, bisa diwakilin salah satu yang tercantum di dalam KK itu dengan memfotokopi KTP dan KK gitu. Ya udah, gimana? Kalau bisa tuh undangan. Support dan sangat menghargai musyawarah mufakat di wilayah RW 06 ini supaya berjalan dengan baik dan lancar, dan siapapun pemilihnya adalah merupakan suatu
apabila ada kata-kata